Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah semuanya atau sebagian kita sudah mengetahui berita duka kaum muslimin, khususnya salafiyin, sedang berduka dengan meninggalnya Al-Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, merahmati beliau, dan melapangkan kuburan serta memberikan kepada beliau kenikmatan di alam barzakh dan di surganya kelak. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhalahu fasihah jannati. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa rahimani wa rahmakumullah, tentunya kematian seorang alim, kata para ulama, thulmatun fil Islam, sebuah celah dalam al-Islam, musibah bagi kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan, innallaha la yantazil ilma intizan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama secara langsung, namun dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga ketika tidak tersisa atau sedikit para ulama, manusia banyak mengambil tokoh agama, ustadz dari orang-orang yang jahil. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sekedar napak tilas, mengenang masa lalu, sekedar menjalankan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah. Bahwa pertama kali Al-Faqir yang berbicara di sini bertemu dan belajar dari beliau 30 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 1994, ketika ana masih duduk di bangku SMA di Surabaya. Beliau pertama kali yang datang ke Surabaya mengadakan ataupun diundang untuk berceramah, untuk mengadakan tabligh akbar. Dan alhamdulillah ana termasuk salah satu panitia di situ. Dan sekali lagi, ini adalah nikmat yang luar biasa, dan semoga ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pada tahun tersebut
beliau banyak datang atau sering datang ke Surabaya menyampaikan khususnya yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, dan itu yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap yang tahu bagaimana akidah dan manhaj beliau, terutama dalam berdakwah. Beliau mulai dari awal sampai akhir hayat beliau senantiasa memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih ingat 30 tahun yang lalu beliau datang ke Surabaya, tabligh akbar berkaitan dengan kitab akidah Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Itu beberapa kali beliau datang untuk melanjutkan kajian-kajian kitab tersebut. Tidak langsung selesai satu kali pertemuan, namun beberapa kali beliau datang ke Surabaya untuk menyampaikan pengajian kitab Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Ar-Razian, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Demikian pula beliau menyampaikan pembahasan manhaj Ahlus Sunnah dalam menimba ilmu agama ataupun dalam talaqi, dalam beragama. Itu yang beliau terus tekankan, tegaskan, dan inilah yang menjadi inspirasi bagi kita sampai detik ini untuk melanjutkan tongkat estafet beliau dalam berdakwah menyampaikan akidah dan manhaj. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau husnul khotimah dan juga kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat nanti. Kemudian juga salah satu yang masih kita ingat waktu jadi panitia, sempat kita dulu menjemput beliau dari hotel ke masjid yang tidak jauh jaraknya, hanya naik becak. Karena kita waktu itu panitia nggak punya apa-apa, kita syabab waktu itu masih modal semangat, meskipun tetap ada yang support dari belakang, namun kita hanya bisa menjemput beliau hanya dengan naik becak berdua, ana dan beliau. Mungkin sekitar jaraknya 300-400 meteran dari tempat pengajian tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ketawaduan beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan intinya sekali lagi, ini salah satu warisan beliau sampai detik ini yang masih tetap kita jaga, yaitu tetap kita memprioritaskan dakwah kepada akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun Ahlus Sunnah tetap punya prinsip, dan itu juga yang beliau ajarkan, bahwasanya kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasulullah SAW. Kita meyakini tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Kata Imam Malik, setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah SAW. Kita mengikuti akidah manhaj beliau, namun sekali lagi tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Dan jangan pernah mengikuti jejak ahlul ahwa yang hanya mengikuti yang cocok dengan hawa nafsunya, ataupun mengikuti mungkin kalau gurunya bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, tetap mengikuti gurunya. Dan ini sekali lagi bukan manhaj yang beliau ajarkan. Beliau pernah ditanya siapa ustadz yang kita ikuti sepeninggal beliau dan Ustadz Abdul Hakim Ad-Dat hafidhallahu ta'ala. Maka beliau mengatakan jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, ikuti Rasul, ikuti yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah manhaj yang selayaknya dipegang erat oleh setiap muslim dan muslimah, bukan sekedar dompleng nama besar beliau, namun menyelisihi asal ataupun pondasi akidah dan manhaj beliau. Sebagaimana ahlul ahwa mengaku pengikut Syafi'i namun tidak mengikuti akidahnya Imam Syafi'i yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Intinya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita ikut berduka cita atas meninggalnya Al-Ustadz Al-Fadil Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita berusaha untuk melanjutkan tongkat estafet beliau dalam menyampaikan terutama akidah dan manhaj
Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau, bersama para nabiin wasiddiqin wasyuhada wassalihin di surga kelak. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan ini menyampaikan akidah Ahlus Sunnah, menyampaikan kitab salaf, semoga ini juga menjadi pemberat amal kebaikan beliau di hari kiamat, sebagaimana kata Allah, wa naktubu atharahum, dan kami akan menulis dari bekas-bekas amal perbuatan mereka, jasa-jasa perbuatan mereka. Dan sekali lagi kita tegaskan apa yang kita sampaikan dari pengajian akidah manhaj ini salah satunya terinspirasi dari beliau dan juga Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, dua ustadz besar yang sekali lagi dua ustadz yang pertama kali ana belajar akidah manhaj kepada beliau khususnya di Surabaya tahun 93-94 ketika kita masih duduk di bangku SMA. Sekali lagi semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dan semoga Allah menjaga yang masih hidup dan memberikan panjang umur kepada mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita sampai pada halaman 145 poin 116. Sahih? Afwan. Bismillah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala babu ma ja'a fi du'ain Nabi SAW ummatahu ila tauhidillah. Bab apa yang datang dari dakwahnya Nabi SAW, seruan Nabi umat beliau kepada tauhidillah. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah ta'ala ketika meringkas kitab tauhid dari Sahih Bukhari, beliau tidak menyebutkan secara berurutan. Kalau kita simpulkan ada 3 pembagian beliau, dari bab 32 sampai bab 58, meskipun ada yang juga dilompati. Kemudian tahap yang ketiga bab 14 sampai ke 35. Kemudian balik kepada bab pertama dari kitab At-Tauhid. Kalau kita lihat Sahih Bukhari langsung kitab tauhid itu awal babnya yaitu bab yang sekarang ini, yaitu bab maja'a fi du'ain Nabi SAW ummatahu ila tauhidillah. Wallahu alam, mungkin beliau kalau kita sekilas perhatikan, beliau kenapa mengambil pertama kali bab ke-32, karena bersambung dengan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan kalamullah atau Al-Quran. Kalamullah bukan makhluk, meskipun sebetulnya kalau diurutkan yang paling pas memang bab yang sekarang ini, bab seruan Nabi SAW umat beliau kepada tauhidillah. Dan ini merupakan salah satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berdakwah seperti yang kita sampaikan tadi. Di antaranya Al-Ustadzul Fadil Ustadz Abdul Qadir Ustadz Yazid bin Abdul Qarjawas hafizallahu rahimahullah taala, beliau mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dari apa? Dakwah kepada at-tauhid, yang diprioritaskan dalam dakwah masalah akidah dan at-tauhid. Ini sekali lagi, dan ini juga yang ingin untuk kita teruskan, untuk kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam ad-dakwah, yaitu mengutamakan, memprioritaskan, mendahulukan dakwah kepada tauhidillah, bukan kepada fikih muamalah, bukan kepada akhlak antara hamba dengan hamba, namun al-aqidah at-tauhid itu dakwah yang diprioritaskan oleh Rasul dan juga para nabi-nabi sebelum beliau. Ini insyaallah sudah
ya antum pahami, namun sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Mulai Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir sepakat dakwah mereka yang pertama dan utama dakwah kepada tauhidullah, terutama tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka ibadahilah aku. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruan mereka an ibudullah, ibadahilah Allah, dan tinggalkanlah semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum dakwah para nabi, para rasul sepakat memprioritaskan dakwah kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Allah perinci satu persatu di antara dakwah para anbiya wa rasul tersebut. Di antaranya Nabi Nuh, rasul yang pertama. Dalam surat Al-A'raf misalnya ayat ke-59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah. Kemudian Allah menyebutkan dakwah Nabi Hud, wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, sama dengan dakwah Nabi Nuh. Dan kami utus Nabi Hud kepada kaumnya Ad, seruan beliau sama, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Demikian pula Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Apalagi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat kental dengan at-tauhid. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau mau menjadikan berhala-berhala itu sesembahan selain Allah? Aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah selain Allah, kami mengingkari kalian dan yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Wa id qala Ibrahimu liqaumihi wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Lanjutkan kalau yang ingat. Kalimatun baqiyah. Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bagaimana dakwah para anbiya wa rasul. Bahkan sampai Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara tetap dakwah kepada at-tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana firman Allah, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah sesembahan Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ma ta'buduna min dunillah, tidaklah yang kalian sembah selain Allah illa asma'an, kecuali nama-nama yang kalian ada-adakan sendiri. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa liyah, dia tidak memerintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepadanya semata. Ini ittifaq, kesepakatan
dakwah para nabi, para rasul mendahulukan, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Apa manhaj beliau dalam berdakwah dan pengikut beliau? Wa subhanallah, maha suci Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wa ma ana minal musyrikin. 10 tahun pertama Rasul dakwah di kota Mekah, tidak ada yang lain kecuali dakwah kepada ini, tauhidillah. Maka setiap dakwah, setiap dai, setiap kelompok dakwah yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid adalah dakwah, adalah kesesatan yang nyata. Dan alhamdulillah sudah pernah kita tulis ucapan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ini dalam muqaddimah kitab atau buku yang kita tulis Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Dan kata Syekh Shalih bin Fauzan, di tengah banyaknya kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, namun kalau masih ada dai yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid, itu menunjukkan kerusakannya dalam manhaj ad-dakwah. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini yang sekali lagi disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dakwah Nabi SAW yang utama dan pertama yang diprioritaskan adalah dakwah kepada tauhidillah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan tauhidullah kalau mau diperinci lagi, yang pertama definisi tauhid ya atau tauhidullah adalah ifradullah bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah? Yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan para ulama sudah sering saya sampaikan dari zaman Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Battah, Imam Ibnu Manda dan seterusnya, Imam At-Tahawi, mereka membagi tauhid menjadi 3 tersebut. Tidaklah yang mengingkarinya kecuali ahlul ahwa, ahlu al-bidah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Banna rahimahullah taala, wa dzakara haditsa Mu'ad wa ghairahu. Dalam kitab tauhid ya, pertama kali bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal. Wallahu alam, di sini ada 2 maknanya. Kalau antum lihat hadis yang pertama itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang Rasul mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Ya, meskipun memang lebih tepatnya itu hadis Abdullah bin Abbas tentang Mu'ad bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Hadis yang kedua tentang sabda Rasul kepada Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Ya, meskipun yang lebih tepat ini yang kedua hadisnya. Ya, hadis atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Cuma kita mau sampaikan 2 hadis ini yang paling utama, yaitu yang pertama hadis Mu'ad bin Jabal yang diutus oleh Rasul ke negeri Yaman. Itu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang insyaallah sudah masyhur. Rasul mengatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi penduduk negeri Yaman dari ahli kitab, maka jadikan dakwamu yang pertama kali ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Ini inti pembahasan bab ini. Doa Nabi sallam ummatahu ila tauhidillah. Dan ini sekali lagi menegaskan, menjelaskan bagaimana manhaj Nabi, manhaj salaf dalam berdakwah, yang utama dan pertama dakwah kepada at-tauhid, meskipun tidak mengesampingkan yang lain. Cuma jangan dibalik. Ya, masalah fikih muamalah diutamakan daripada apa? Tauhid. Fikih salat diutamakan daripada tauhid. Ini menyelisihi tentunya dakwah para anbiya wa rasul, menyelisih dakwah Nabi Muhammad SAW, menyelisih dakwah para salaf. Di antaranya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang diperintah Rasul untuk menyampaikan pertama kali dengan dakwah tentang apa? La ilaha illallah, tentang at-tauhid. Kalau ada syubhat, ya meskipun dari dalam
kan itu bagi ahli kitab. Sedangkan kaum muslimin kan sudah apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikampaikan oleh para ulama, bukankah keadaan kaum muslimin sekarang ini ya illa marahimallah itu mirip dengan ya ahlul kitab, dengan orang-orang apa? Musyrikin jahiliyah yang masih kental dengan kesyirikan. Terutama di bulan seperti ini. Bagaimana kesyirikan masih bergentayangan? Masihkah meragukan metode dakwah ala Rasulullah SAW tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sekali lagi dakwah yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Dakwah kepada tauhidillah sepanjang masa dimanapun berada, tetap tauhid yang paling utama dan pertama, tanpa sekali lagi mengesampingkan yang lainnya. Ya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang pertama tentang ya dakwahnya Nabi, dakwah kepada at-tauhid. Ya, dan itu yang diwariskan kepada para sahabat ya beliau. Kemudian juga dari hadis Mu'adz bin Jabal, ini harus kita yakini yang dipilih oleh Rasul dalam berdakwah bukan sembarang orang. Ini untuk membantah kelompok jamaah tabligh yang mengatakan itu para sahabat diutus Rasul untuk khuruj istilahnya. Ya, kita katakan mereka keluar berdakwah itu orang-orang yang pilihan di atas ilmu ala basirah. Apalagi Mu'adz bin Jabal dikenal dengan apa? Alimnya halal wal haram dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Bukan orang yang jahil kemudian disuruh berdakwah untuk khurud. Ini menyelisih dakwah Rasul dan pengikut Rasulullah SAW seperti dalam ayat surat Yusuf tadi. Qul hadi sabili adu ilallah ala basirah, di atas apa? Al-ilm. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau dibonceng oleh Rasul di atas keledai. Ya, dan ini sekali lagi mengingatkan kita tadi bagaimana ya Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dengan tawadhu beliau kita apa ya jemput hanya dengan ya becak saja. Ya sekali lagi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rasulullah SAW membonceng Mu'adz bin Jabal di atas keledai. Kemudian Rasul bertanya, atadri ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad alallah. Apakah engkau tahu wahai Mu'adz hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam, maka Rasul mengatakan haqqullah alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba, hak Allah atas hamba alias kewajiban hamba atas Allah terhadap Allah adalah mereka beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Ini yang sekali lagi ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah beliau at-tauhid dan larangan dari berbuat syirik. Ada pula sebagian orang yang mengambil sepotong saja, yaitu dakwah tauhid silahkan, namun jangan bicara masalah syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan ya anta budullah wala tusyriku bi syai'a, an ya'budullah wala yusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik. Ya, maka sekali lagi ini dakwah salafiyah yang hak yang sejati mengutamakan memprioritaskan dakwah kepada tauhid, yaitu di antaranya tauhid al-uluhiyah, dan sekaligus melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang lainnya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, di antaranya yang masyhur tentang kedudukan dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, kalau kita lihat bab ini ada beberapa hadis selain dua hadis tadi, Abdullah bin Abbas dan hadis Mu'adz bin Jabal, hadis tentang kedudukan keutamaan surat Al-Ikhlas yang Rasul mengatakan kul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, bahwasanya kul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, yaitu dalam masalah apanya ya kandungan isinya. Al-Quran secara umum itu berisi 3 kandungan. Yang pertama berkaitan dengan akidah tauhid, berkaitan dengan al-qasas, kisah-kisah, dan yang berkaitan dengan al-ahkam. Surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir berkaitan dengan apa? Akidatut tauhid. Maka ini ya sebanding dengan sepertiga
Al-Quran. Kemudian juga Imam Bukhari membawakan hadis yang juga masih berkaitan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu ketika Rasul mengutus seorang pasukan atau seorang panglima pasukan perang, sang panglima ini sering membaca surat Al-Ikhlas ketika salat berjamaah. Sebagian pasukan sang panglima tersebut bertanya kepada Rasul, kenapa sang panglima kita ini kalau sholat sering membaca Al-Ikhlas? Kata Rasul, selalu tanya kepada dia. Kemudian sang panglima ketika ditanya mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Al-Ikhlas berkaitan dengan sifat Allah, maka aku suka untuk membacanya. Kemudian Rasul mengatakan, akhbiru anallahu yuhibbuh. Beritahukanlah kepada sang panglimamu bahwasanya Allah mencintainya, karena dia mencintai surat Al-Ikhlas yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ini juga yang ditekankan dalam dakwah, mengajarkan umat tauhid asma wa sifat. Meskipun dalam bab kitab tauhid ini Imam Bukhari juga menegaskan tentang pembahasan tauhid asma wa sifat, karena di zaman beliau banyak al-mukhalifin yang menyelisihi akidah salaf dalam masalah asma wa sifat. Dan kalau mau dikaitkan antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah, bahwasanya tauhid asma wa sifat sama dengan tauhid rububiyah, itu melazimkan orang untuk mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Walillahil asmaul husna, lanjutkan, fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah. Doa termasuk ibadah. Kalau kita sudah yakin Allah punya nama-nama yang paling baik, nama yang paling sempurna, sifat-sifat yang paling mulia, maka konsekuensinya, kewajibannya, fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Sebagaimana tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid al-uluhiyah. Intinya ujung-ujungnya kepada tauhid al-uluhiyah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya, maka beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang ditekankan oleh Imam Bukhari di awal kitab At-Tauhid yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal tadi. Demikian pula yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Bismillah. Kemudian kalau kita mau dalami sedikit, kita sudah pernah sampaikan, jangan tertipu dengan slogan-slogan tauhid yang didengungkan oleh sebagian kelompok kaum muslimin dari ahli bidah, yang mereka memahami tauhid beda dengan yang dipahami oleh Imam Bukhari ataupun ulama as-salaf. Yang mereka tekankan diantaranya tauhid ar-rububiyah, yang mereka hanya fokus tauhid rububiyah sampai mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Padahal orang musyrikin jahiliyah pun paham akan hal tersebut, namun itu tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam. Tidak cukup hanya tauhid ar-rububiyah. Atau sebagian mereka lebih parah dari itu semuanya, yaitu menafikan nama dan sifat Allah dengan nama istilah tauhid, sebagaimana akidahnya kelompok al-Jahmiyah. Demikian pula kelompok Mu'tazilah, mereka punya 5 prinsip dasar. Salah satunya at-tauhid. Apa tauhid menurut mereka? Nafyus sifat, mensucikan Allah dengan menafikan sifat. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula di zaman ini kelompok sesat khawarij ataupun kelompok teroris irhabiyin takfiriyin, mereka mendengung-dengungkan tauhid, namun maknanya tauhid hakimiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan tokoh mereka Said Qutb mentafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Artinya kalau mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, batal la ilaha illallahnya. Makanya ini sumber terorisme di abad ini terutama, yaitu kesalahan dalam mentafsirkan la ilaha illallah. Dan juga ini sudah kita pernah sampaikan dalam buku
menyelami samudera kalimat tauhid, dan alhamdulillah kita tadi kebetulan bawa atau dibawakan. Nah, ini kita bahas di buku ini juga tentang masalah tadi, penafsiran yang salah tentang la hakimah ilallah. Ya, kalau mau ini kita buka sedikit. Jadi kalau mau lebih perinciannya silakan lihat di buku ini. Ini di halaman 65. Di antara kesalahan dalam mengartikan la ilaha illallah yaitu dengan mengartikan tidak ada hakim atau pembuat hukum kecuali Allah. Ya, kemudian kita nukil ucapan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Beliau berkata, pada saat ini ada orang yang mentafsirkan la ilaha illallah dengan mengesahkan Allah dalam hukum. Ini adalah penafsiran yang salah, karena masalah hukum itu hanyalah bagian dari makna la ilaha illallah atau salah satu bagian, bukan inti dari makna kalimat yang agung tersebut. Ya, kemudian kita sebutkan dalam footnote tentang orang pertama yang menyampaikan hal ini. Di antaranya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu. Hal senada juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika membantah ulama nahwu dalam hal i'rab la ilaha illallah, atau ini sebelumnya. Di antara yang mengartikan seperti ini, yaitu mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada hakim pembuat hukum kecuali Allah, adalah Said Qutb di dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Ini jilid kedua halaman sekian. Dan juga saudaranya Muhammad Qutb. Ya, ini sekali lagi yang sudah pernah kita sampaikan dalam buku ini, silakan lihat kembali. Intinya hati-hati, harus teliti. Tidak semua yang menengungkan la ilaha atau menengungkan tauhid dalam dakwanya itu sama dengan yang didengungkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus kita teliti. Jangan ketika ada misalnya dai di mimbar khutbah Jumat atau yang lainnya mengatakan kita harus mendakwakan tauhid. Ya, kita jangan tertipu dulu. Ya, dengarkan. Kalau misalnya terpaksa kita dengarkan istilahnya. Ya, jangan mora-mora duduk di majelisnya ahli bidah untuk meneliti, jangan. Intinya seandainya gitu. Terutama ketika khutbah Jumat kata nggak ada tempat lain kecuali itu saja. Ketika ada ustadznya mengatakan kita harus mendakwakan tauhid, jangan tertipu dulu. Lihat selanjutnya apa. Ya, seperti yang pernah kita contohkan beberapa saat yang lalu, pernah kita khutbah duduk di khutbah Jumat sebagian dai yang mengatakan sama, terutama waktu Idul Adha, kita harus mendengungkan tauhid sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak taunya terakhir Nabi Ibrahim masih mencari hakikat Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi jahil murakkab tentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Intinya tadi tauhid yang dimaksud oleh Imam Bukhari yang paling utama tauhid al-uluhiyah, sebagaimana dalam hadis Mu'ad tadi, Rasul mengatakan hak Allah atas hamba an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian kita lanjutkan, kurang berapa menit adanya? Taib. Poin 117, wa qala, Imam Bukhari berkata bab qaulillahi qul Allah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Surat Al-Isra ayat 110. Katakan Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, serulah Allah, qul Allah awidur rahman, atau serulah Allah ar-Rahman. Mana saja dari nama-nama Allah yang kalian seru, Allah memiliki al-asma'u al-husna. Bab ini sama intinya, yaitu seruan kepada dakwah tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Udu Allah, berdoalah kepada Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu yang paling utama, terutama di zaman jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka masih menyekutukan Allah dalam doa ataupun dalam waktu ar-raha. Meskipun dalam waktu asyiddah, dalam waktu musibah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berfirman dalam ayat yang lain,
wa may yad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa innaka idza fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Fa in fa'alta, jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, fa innaka idza minadh dhalimin, maka engkau termasuk al-dhalimin ay al-musyrikin. Orang musyrikin jahiliyah, mereka dalam keadaan susah berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Namun ketika diselamatkan di daratan, faidahum musyrikun. Maka Allah menyeru kaum musyrikin untuk memurnikan doa selama-lamanya hanya untuk Allah semata. Dan inilah perang antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrikin jahiliyah tentang tauhid al-uluhiyah. Demikian pula perang antara para anbiya dengan kaum mereka yang kafirin. Itu karena apa? Tauhid al-uluhiyah, karena mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah, sebagaimana dalam kisah kaum Nabi Nuh alaihi assalam yang mengkultuskan, yang meminta-minta kepada 5 wali yang telah meninggal dunia, Waddan wala Suwa'an wala Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Kemudian kata para ulama, di antara makna bab ini penetapan al-asmaul husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum lihat lanjutan ayat ini, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama mana saja yang kalian seru, Allah memiliki al-asmaul al-husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Al-Hayyul Qayyum dan seterusnya. Ada berapa nama Allah? Tidak ada yang bisa menghitungnya, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 hanya sebagian saja yang disediakan Allah bagi yang mau ahsaha, mau menghafal atau membaca ataupun mau memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Intinya bab ini yang pertama berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, qulidullah, serulah Allah, berdoalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, wajibnya menetapkan semua nama-nama Allah dan tentunya juga sifat Allah, karena setiap nama mencakup mengandung sifat Allah. Kemudian dari ayat ini ada faedah kata para ulama bahwasanya kaum musyrikin jahiliyah mereka secara umum mentauhidkan Allah dalam rububiyah, Mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada kaum musyrikin siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Yang kedua tentang tauhid uluhiyah, mereka berbuat syirik, terutama dalam waktu senang, mereka berbuat syirik kepada Allah dalam al-uluhiyah. Lalu bagaimana tauhidnya kaum musyrikin tentang asma wa sifat? Maka secara umum kata para ulama, mereka menetapkan semua nama Allah kecuali nama Ar-Rahman. Makanya Allah sebut di sini, qul Allah awid'u Ar-Rahman. Wallahu alam, ini secara umum mereka mengesahkan Allah dalam menetapkan semua nama-nama Allah kecuali nama Ar-Rahman. Adapun nama-nama sekali lagi yang lain mereka tetapkan. Wallahu taala alam. Kemudian warawa hadis Jarir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu, Imam Bukhari meriwayatkan hadis Jarir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, Rasul sallallahu bersabda, la yarhamullah man la yarhamun nas. Tidaklah Allah merahmati orang-orang yang tidak mengasihi, menyayangi manusia. Ini mirip dengan hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di atas langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan
menyayangimu. Ini penetapan sifat rahmat bagi Allah. Dan sudah kita sampaikan, nama Allah Ar-Rahman itu sudah mencakup apa? Sifat Ar-Rahmah. Setiap nama mencakup apa? Dan ini yang ditegaskan oleh para ulama, di antara Imam Al-Bukhari setelah beliau membawakan ayat tentang penetapan nama Allah Ar-Rahman, maka beliau sebutkan hadis yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu apa? Ar-Rahmah, yarhamu la yarhamullah. Dan kalau mau diperinci lagi, di antara cara para ulama menetapkan sifat Allah, yaitu dari fi'lullah, perbuatan apa? Allah. Di antara perbuatan Allah ini, rahimah yarhamu la yarhamullah man lam yarhamu annas. Intinya Ahlussunnah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Bismillah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dan kita tegaskan dalam bab 117 ini, tadi B akhir terdapat penetapan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nama Allah Ar-Rahman dan sifatnya apa? Ar-Rahmah, ya, la yarhamullah man la yarhamun nas. Dan kata para ulama juga, bab ini membantah kelompok terutama Al-Jahmiyah, ya, Jahmiyah dengan dua maknanya, Jahmiyah yang tulen dan Jahmiyah yang setengah-setengah. Jahmiyah yang tulen siapa? Yang menafikan nama dan semua apa? Sifat Allah. Pengikut tulen Jahm bin Safwan. Ini yang apa? Sekali lagi yang tulen, yang betul-betul menolak semua nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya apa? Sifat. Yang kedua Jahmi yang setengah-setengah, ya, yaitu apa? Yang bukan kawit toh, yang setengah-setengah, setengah waras dan juga
Ya intinya mereka apa? Menetapkan semua nama Allah namun mentakwil sebagai sifat-sifat Allah. Ya di antaranya sifat Ar-Rahman, mereka nggak menetapkan. Ya mereka apa? Mentakwilkan sifat Rahman dengan ya Al-Iradah dan sebagainya. Ini juga apa? Yang dibantah Imam Bukhari dalam bab ini. Makanya sebagian ulama mengatakan sebetulnya Imam Bukhari di akhir kitab Sahih Bukhari itu ada yang mengatakan babnya judulnya bukan kitab Tauhid, namun kitab Ar-Rad ala Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Karena apa? Di antara yang paling banyak disebutkan Imam Bukhari juga bantahan terhadap yang mengatakan Al-Quran makhluk atau lafzi bil Quran makhluk dan sebagainya. Intinya ini bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah, entah yang tulen ataupun yang setengah-setengah, yang menafikan sifat Allah atau bahkan tadi yang menafikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.